dari Samson, Bam Samson ya. Jadi sangat menerobos ya di dalam satu eranya. But anyway, sekarang saya akan membahas ini serial yang ketiga. Serial yang pertama itu bulan Februari, lalu bulan Maret, bulan April kita tidak meneruskan Hidden Treasure ini karena ada seminar waktu itu Paskah. Lalu sekarang Hidden Treasure yang ketiga, nanti bulan Juni saya akan membahas satu topik terusan lagi dari beberapa bagian ini karena Abraham Kuyper itu sangat brilliant dan one of the great influencer sebagai orang Kristen di ruang publik. But ini lagi problemnya. Unluckily kita tidak beruntung mempunyai orang-orang yang mau meneruskan pemikiran yang tajam, tapi hanya mengenal hal-hal yang sifatnya remeh-temeh atau yang sifatnya tidak bisa dilanjutkan di ruang publik. Apakah dia sebagai accountant, sebagai seorang polisi, sebagai seorang marketer, sales seperti saya, seorang strategik seperti saya, atau seorang public speaker seperti saya, dan lain sebagainya. Ya, orang hukum, politician. Beliau ini sangat brilliant. Kita sudah bahas beberapa kali, dia adalah seorang politikus. Dia membangun satu partai politiknya ya, yang menjadikan satu perubahan yang sangat mendasar di negara Belanda. Dia akhirnya diajak dan diminta menjadi Perdana Menteri Belanda 1901-1905. Luckily, ya, beruntungnya dialah yang membongkar seluruh kebuntuan negara-negara yang dijajah oleh Belanda, salah satunya Indonesia. Maka waktu dia jadi Perdana Menteri, saya nggak tahu apakah teman-teman tahu, kita baru saja merayakan 114 tahun. Dari siapa? Beliau lah sebagai Perdana Menteri Belanda yang membukakan satu cakrawala inspirasi kepada pahlawan-pahlawan atau bapak-bapak daripada bangsa kita yang terkasih ini dari mengenai kebangkitan nasional. Beliau mengajarkan yang disebut oleh Bapak Yudi Latif di dalam koran Kompas itu tahun berapa saya lupa ya, hampir satu halaman opini itu dia menjelaskan Abraham Kuyper memberikan menanam satu jasa yang dikatakan adalah politik praktis di dalam politik etis. Sehingga politik etis di sini dia ingin membangkitkan penelusuran how you dig up something new and you break through even though you are colonialism by us. Walaupun engkau dijajah oleh kami, tapi engkau harus mengembangkan seluruh potensi yang ada di negara Anda dan menelurkan sesuatu yang sangat amazing. That is education. Dari situlah mengakibatkan Ki Hajar Dewantara menelurkan mengenai soal pendidikan yang sangat signifikan majunya. Begitu juga Gedung Stovia yang sekarang jadi UI dan seterusnya, begitu ya. Dan ini menjadi inspirasional daripada Abraham Kuyper dan juga bagaimana dia mengajak orang-orang yang dijajah jadi brilliant, jadi cerdas, menemukan temuan-temuan baru. Siapa orang Kristen, khususnya kita di Indonesia meneruskan seluruh bagian ini. Nah, kalau kampus itu dibangun dipengaruhi oleh pemikiran dia. Dia sudah meninggal 1920, lahir 1837, 1920 dia meninggal. Dia lahirnya 29 Oktober 1837, meninggalnya 8 November 1920. Jadi sudah hampir 102 tahun seluruh structure and architecture of Kuyper thinking so powerful. Dan kampus yang berdiri dipengaruhi oleh dia, selain kasih donasi dan seterusnya, kalau di Jakarta UKI, Universitas Kristen Indonesia. Walaupun akhirnya banyak corruption segala macam lah ya, itu urusan mereka begitu ya, supaya UKI bertobat. Dan UKI pada tahun 60-70-an tuh orangnya cerdas-cerdas, banyak orang Kristen yang cerdas-cerdas saat itu ya. Lalu era 90-an mulailah agak menurun dan akhirnya di stop sumbangan-sumbangannya begitu ya. Lalu Satya Wacana yang ada di Salatiga sampai sekarang one of the best university yang ada di Indonesia, dan juga Satya Wacana yang ada di Jogja. Saya pernah mengisi di sana seminar tentang filsafat dan juga mengenai bisnis dan juga UMKM. Waktu itu saya lupa tahun berapa. Dan juga ada beberapa hal yang lain, kampus ataupun sekolah yang dia tanam, termasuk rumah sakit
di Jogja itu, kok saya lupa, yang sangat terkenal, yang besar, yang swasta. Anaknya itu sebagai perawat, kepala perawat, dan juga yang mengabarkan Injil. Jadi sangat impactful. So, why orang Kristen tidak mau belajar sejarah yang mempunyai satu runutan structural of thinking and structural how you impactful, even though you whenever you go to have to deploy by God Himself, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai politikus, sebagai apapun, harus belajar dari beliau. Dan beliau banyak menelurkan seluruh prinsip-prinsipnya. Waktu saya belajar di sekolah teologi, saya kaget luar biasa. Dan dulu saya sudah pernah mendengar pemikiran-pemikiran ini yang sangat powerful. Saya adalah seorang praktisi. Saya juga seorang yang ada di manajemen, saya seorang trainer, public speaker, pengkhotbah, dan seterusnya. Dari dulu saya kagum dengan dia. Jadi sewaktu saya belajar di sekolah teologi, wah, saya semakin mengatakan inilah public theology should be implemented in the public square. Jadi teologi yang bersifat publik itu harus diimplementasikan di ruang publik sehari-hari, dalam bisnis dan seterusnya. Dia inilah yang akhirnya mempengaruhi salah satu kampus yang terbesar Kristen di dunia, yaitu University of Calvin. Dulunya Calvin College. Lalu tahun 2019 bertepatan pas sekali anak saya kuliah di sana. Tahun 2019 namanya jadi University of Calvin. Kenapa? Karena mahasiswanya makin banyak dan parodi-parodinya makin meluas ya. Dan itu adalah satu kampus yang memang cukup sulit dan di-squeeze pemikirannya dan harus menghasilkan sesuatu yang baru. Dan itu memang anak saya sendiri juga berbicara seperti itu dan seterusnya. Nah, jadi dalam hal ini kita akan belajar the secret things behind all over the world, especially we as the Christianity, even though until now is very rare, try to dig out what's happening in him thinking, inside Abraham Kuyper brain, gitu ya. Itu yang akan kita pelajari bersama-sama dan akan menjadi kekuatan. Dan setiap saya mengadakan di Areopagus itu ada dua kan. Kalau minggu pertama kita berbicara hal yang lain, yaitu bicara Areopagus Metaverse yang udah kelima. Nanti minggu depan awal bulan minggu pertama kita akan bahas lagi. Saya sudah mempersiapkan, nanti saudara Angga juga akan mempersiapkan temanya. Saya akan mempersiapkan lagi di dalam satu tema tentang Metaverse itu versi seri keempat atau seri kelima. Lalu minggu ketiganya itu berbicara Areopagus tentang Abraham Kuyper. Ya, nah tentang Abraham Kuyper inilah yang akan kita lihat lagi seluruh keindahan yang luar biasa yang tidak ada habis-habisnya. Secara pribadi saya tidak bosan, sudah ada puluhan buku yang ditulis oleh beliau, semuanya kebanyakan bahasa Inggris, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia baru dua, yaitu tentang poverty, tentang kemiskinan, dan juga mengenai tentang Calvinism, gitu ya. Dan itu sudah ada dalam bahasa Indonesia. Kebanyakan masih banyak yang belum diterjemahkan, dan ini memerlukan satu hasrat Anda dan saya yang haus, lapar akan kebenaran. Steve Jobs is a true man. Dia adalah orang besar yang selalu mengatakan, you as the man, as the people in the world, you must thinking over like me, kata Steve Jobs. Stay hungry, stay foolish. Kebanyakan orang secara umum ya, stay hungry, stay foolish itu hanya retorika. Seharusnya itu keluar dari bottom of heart, bottom of your mind. Karena itu menjadi harta karun yang tidak akan habis. That is Abraham Kuyper. Dia sudah meninggal 100 tahun lebih, tetapi selalu kontekstual dan selalu menjadi pencarian orang-orang intelektual. Orang-orang yang nggak intelektual pasti nggak ada hasrat. Orang-orang yang terlalu too ordinary itu tidur saja. Maka waktu saya bahas tentang Metaverse, saya mengacu kepada pikiran Abraham Kuyper himself. Dan banyak sekali rahasia yang dia mencoba merangkai menjadi sistematika berpikir dari Alkitab. Itu yang disebut Neo-Calvinis. Di dalam kita merangkai itu menjadi satu sistematika teologi, but you can apply it in the public square. Jangan kita belajar teologi di debat-debat banyak itu di YouTube, tapi nggak ada fungsinya. Akhirnya jadi sombong dan membenarkan diri sendiri.
dan pengaruhnya di ruang publik nggak ada. Akhirnya teralienasi loh kawan-kawan. Akhirnya menyendiri. Kenapa? Koruptor iya, malas iya, tidak naik pangkat, tidak ada karir, tidak apa. Lu tiru gue nih, Tumbur Tobing. Kenapa? Gue belajar teologi yang sungguh-sungguh, karir gue udah bagus, gue belajar sungguh-sungguh, pengaruhi sebagai public speaker, di trainer, dan seterusnya. Gue bukan orang yang stop saja. Itu yang mengakibatkan kenapa? Naik terus. Kenapa? Karena kita budak daripada kebenaran yang tertulis di dalam firman. Lucu sekali kalau orang Kristen hanya stop berpuluh-puluh tahun. Bertobatlah engkau. Karena orang Kristen, kalau kembali kepada Alkitab, adalah segala sesuatu harus yang the best. Why? Karena orang semakin berdosa, gelap pikirannya, tertutup. Maka Tuhan bangkitkan orang-orang yang bukan Kristen, cerdas, tapi banyak yang jujur. Jokowi misalnya, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, di sini menjadi counterpart, menjadi comparative analysis. How you develop yourself to know itself who you are before God's throne. Siapakah Anda dan saya di depan tahta Tuhan? Perkataan ini yang saya berpikir saya gemetar. Siapa saya di hadapan tahta Tuhan? Kalau saya mengerti siapa saya di hadapan tahta Tuhan, pasti saya tidak mau menjadi hal-hal yang kaleng-kaleng atau hal-hal yang memilukan, memalukan. Dan inilah menjadi satu hal saya tadi bertanya. Lagu tadi saya suka itu lagu dulu dengan irama kekinian. Itu kan. Saya berpikir, lu prestasinya ada nggak? Ya kan? Jangan menyanyi lagu Kristen yang enak dan seterusnya, tapi nggak ada prestasi. Males. Nggak pernah baca, nggak pernah nulis, nggak pernah berbicara, dan seterusnya. Tiru Tumbur Tobing. Terserah Anda mau bilang saya sombong. Facebook Live gua sudah 200 lebih topik sejak April, khususnya COVID sampai sekarang. Dan juga TikTok sudah hampir berapa banyak. Begitu juga Instagram, begitu juga dengan YouTube. YouTube saya ada 3, YouTube Areopagus, YouTube Tosi, dan juga YouTube Business Coach Tom Tobing. Jadi kenapa kita harus masuk ke ruang publik? Itulah Abraham Kuyper. You should talk and proclaim who you are as the God's servant. To talk anything, everything, you must be the best person. So everybody will what? Mencari tahu siapa Tumbur Tobing. Kenapa gue nggak pernah berpikir? Kenapa gue nggak pernah menanyakan seperti ini? Ini baru saja mata saya cepat ya. Ada WA ke saya, Bang, mau dong jadi pembicara. Kok banyak anak-anak muda sekarang dan generasi Z, generasi milenial terlalu biasa. Saya hanya bilang tadi jawab, lu datang nih. Kalau lu nggak datang, gue nggak mau jadi pembicara. Kenapa? Supaya segala sesuatu hidup kita itu dinilai oleh Tuhan. Itulah KPI, Key Performance Indicator, by God Himself to control us as what? Servant of God. Begitu juga menjadi di dalam banyak hal, Tuhan itu mempunyai agenda pribadi lepas pribadi. Nah, ini harus kita pikirkan. Saya sudah bahas di Tosi tentang roadmap, tentang banyak hal di dalam bisnis. Walaupun itu sifatnya umum, tidak hanya Kristen, banyak yang luar Kristen juga hadir. Itu biasanya di minggu kedua, minggu keempat. Minggu kedua kemarin saya bahas apa? Kok saya jadi lupa ya. Lalu minggu keempat ini saya akan bahas mengenai Mr. Time Challenge ×2 One Goals. Nah, Mr. Time, saya terinspirasi dari lagu Kus Plus edisi bahasa Inggris tahun 1972. Dan itulah menginspirasi saya, kalimat liriknya brilliant, intelligent. That is almarhum Tony Kuswoyo. Memang dia brilliant, begitu ya. Nah, bagaimana dia membahas tentang Mr. Time? Lalu saya berpikir, ya betul ya, Mr. Time Challenge. But harus mempunyai one goal di dalam mengeksekusi the journey of life one by one. Dan itu akan menumbuhkan satu hasrat yang luar biasa. Nah, teman-teman bisa hadir 28 Mei, saya akan bahas itu. Dan juga nanti 25 Juni, saya akan bahas mengenai training, seminar tentang education. Salah satunya profesor di UNJ, dia Syed Uju System, itu dia masih berumur muda, dia lulusan UNJ S1, S2, S3-nya di Sydney University. Kalau tidak salah, saya pernah dengar ceramah dia, ini pinter. Dia seorang religius, seorang muslim yang taat, tapi dia bisa bergaul kemana saja. Dia mungkin masih umur 45. Anda rugi kalau nggak datang. Satu lagi pasti saya, satu lagi
adalah seorang yang sering mengikut di mana Pak Tumbur memberikan seminar. Dia seorang Muslim, ya. Dia juga seorang ustadz. Dia akan saya undang juga membahas tentang education. Dan jadi kita bisa melihat seluruh kekayaan itu kita akan belajar. Now, next kita akan bahas selanjutnya, ya. Nah, ini Kuyper profile. He is a neo-Calvinism founder. Dia adalah yang membangun, memperluas pemikiran teologi dari Calvinis. Nah, Calvinis itu teologianya sudah diuji lebih dari 500 tahun. Dan John Calvin yang disebut Calvinis membangun struktur teologi yang sehat dan memberikan pencerahan yang sangat biblical. Dan seluruh tulisannya di dalam buku yang dia tulis yang sudah 500 tahun ini, Institutional Religion. Saya sudah punya bukunya ini dan saya baca tidak habis-habisnya. Cuman memang bahasa Inggrisnya agak rumit sedikit, begitu ya. Dan ini kita menemukan betapa Johannes Calvin, reformator itu begitu teliti dan begitu mengupas seluruh pikiran dan isi hati Tuhan. Mengakibatkan apa yang dia bingkai bukan segala sesuatu yang sifatnya mencari sosial, pansos, panjat sosial. No, he's really how to exaggerate, to know exactly deeply meaning inside, ayat by ayat, verses by verses. Itulah yang mengakibatkan Calvinis begitu banyak dipelajari sampai ke ruang PBB, sampai ke ruang politik, sampai ke ruang bisnis, etc. Dan education. Dan ini mengakibatkan Abraham Kuyper, dia seorang yang brilliant, genius, maka beliau Renaissance man. Jadi orang yang bisa segala sesuatu. Dia tidak hanya pengkhotbah, dia tidak hanya teolog, dia perdana menteri, dia bangun one of the best, greatest of the best or the greatest university in the world. Dia ranking ke-50, Free University Amsterdam. Dia juga membangun partai politik yang berbeda dan juga bagaimana dia membangun seluruh peradaban orang-orang bangsa itu sedang menjajah. Maka periode kedua dia tidak dipilih, ya. Dan itulah menjadi satu konsekuensi logis orang yang brilliant, orang yang takut Tuhan, orang yang menyembah Tuhan, akhirnya mereka tahu segala sesuatu ada kontrol Tuhan, segala sesuatu ada pemeliharaan Tuhan, segala sesuatu ada desakan Tuhan melalui Holy Spirit whisper in your ear, in my ear. Roh Kudus itu berbicara, berbisik di telinga kita masing-masing. Maka Kuyper, dia mengatakan apa? Serpent theologian. Dia seorang yang genius. Prime Minister, Renaissance man. Dia juga adalah yang mengatakan spirit sovereignty. Jadi segala sesuatu, hidup Anda dan saya berada di dalam kedaulatan Tuhan. Nah, inilah Calvinis. Segala sesuatu berada di dalam kedaulatan Tuhan. Jadi tidak ada secara kebetulan. Maka izinkan saya mengkritisi hidup ini adalah kesempatan. No. Kalau kita bicara teologi, kita bicara biblical, hidup ini bukan kesempatan. Kesempatan itu adalah Tuhan bukakan untuk kita what? Kita menggarap, kita equip dan menjadi apa? The best. Jadi jangan mengatakan hidup ini adalah kesempatan. So what? Ya kan? Kita harus the best seperti Dokter Terawan. Hidup ini adalah kesempatan dia nyanyi karena dia the best. Jadi bukan sekedar nyanyi, tapi sekedar dihidupi, dilakukan, and then what? God satisfied whatever I sing about God Himself to praise, to glorify Him. But at the same time, always produce everything in our career. That is. Jadi kalau hanya nyanyi hidup adalah kesempatan, itu bagi saya terlalu biasa. Tapi hidup ini adalah spirit sovereignty. Di dalam kedaulatan Allah. One square inch manifesto. Jadi Allah itu mutlak. Allah itu melihat segala sesuatu. Tidak ada seinci pun ciptaan di mana Yesus tidak berseru, ini milikku, ini milikku. This is mine. This is mine. If we know, if Christ proclaim this is mine, it what? Artinya kita tidak sembarangan. Kita harus tunduk worship Him. Yes, Jesus Christ. Yes, my God. I always to produce all things should be number one. Even though everybody doesn't agree with us, it's okay. Makanya kenapa saya berulang kali
Kalau Anda sudah mendengar saya sudah disebar untuk Abraham Kuyper yang bulan lalu ya di YouTube tentang Areopagus Network. Kita sedang sebar itu. Saya mengatakan kenapa orang Cina, maksudnya Cungkok, bukan Cina sini nggak ada apa-apanya lah sama Cungkok begitu ya. Udah Kristen kalah terus sama Cungkok yang tidak percaya Tuhan. Cungkok itu bukan berarti komunis. Komunis itu partai komunis yang orang kerja di pegawai negeri. Tapi di luar orang pegawai negeri, mereka adalah free thinkers. Mereka adalah segala sesuatu itu diukur di dalam eksistensi dia sebagai manusia. Oh, come on. But they are success. So why we never thinking we talk to God? Why the Chinese people in Cungkok always number one? But we as the God servant, as the children of God, always apa? Kacang-kacangan, kaleng-kalengan. Come on, man. Pernah nggak bicara kayak gitu? Kenapa orang Cina Cungkok, bukan Cina sini, Cungkok. Luar biasa. Yang dihasilkan itu selalu number one. Dan setelah mereka mendengarkan khotbah Dr. Stephen Tong, saya mengetahui itu, mereka jadi sadar. Oh, ada orang Cina yang lahir di sana, tinggal di Indonesia, jadi pengkhotbah yang seluruh khotbahnya dipelajari mempengaruhi hidup mereka untuk memproduksi segala sesuatu. Why? Karena orang Cungkok selalu sebelum ada komunis menghasilkan kerja keras. Selalu the best, the best, the best. Even though during that time, they never believe trust who is God. Nah, disitulah waktu ada kesempatan, Deng Xiaoping, dan mereka mendengarkan khotbah dari Pak Stephen Tong, itu menjalar kemana-mana. Langsung orang-orang Cina yang Kristen sadar mengembangkannya. Walaupun banyak juga nggak mau percaya sama Tuhan. 1,1 miliar yang percaya Kristen itu hampir 200 juta yang sudah dan sering mendengarkan khotbah Stephen Tong yang diselundupkan itu melalui CD dan melalui YouTube sudah hampir lebih dari ratusan juta, mempengaruhi cara mereka bernalar, cara mereka takut kepada Tuhan dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Maka bisa kita lihat kenapa Amerika Eropa yang dulu Calvinisnya luar biasa. Anda bisa pergi ke semua area dihasilkan jam Rolex, baby Benz, dan banyak hal yang begitu brilliant science and technology. Tapi setelah mereka meninggalkan Tuhan, membuang Tuhan, Tuhan tetap pelihara, tapi akhirnya mereka tidak bisa standby at all time, at any kind of different situation. Itulah yang mengakibatkan kenapa seluruhnya berkecamuk, only one nation still around, still burning on fire, that is Cungkok. Itulah orang Cungkok, harusnya kita pelajari. Malu dong. Gua sudah pergi ke Beijing, udah pergi ke Shanghai, malu bukan main. Apa yang akan terjadi di seluruh dunia, orang akan melihat what's going on in Cungkok. Anda kalau melihat, waduh, seluruh pembangunan mengeri kita. Bukan ngeri takut kita dibom, kita malu. Katanya penuh Roh Kudus, katanya ada Alkitab, katanya kita ke gereja, katanya, tapi nothing. Itulah yang membuat kita harusnya bertanya. Abraham Kuyper mengatakan, you should know all areas of life to be redeemed. Seluruh ciptaan hidup ini harus kembali kepada Tuhan. Ini tercatat di dalam kitab Efesus pasal 5, di mana Paulus memberikan ini satu kalimat yang inspirasional dan memberikan arti yang sangat-sangat brilliant. Dikatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Wow. The small things but contain the full things from the God's throne. Itulah the glory of God. Jadi kita belajar di sini bagaimana Abraham Kuyper, all areas of life to be redeemed. Karena apa? All areas of life need the gospel. Jadi Anda dan saya mau kerja dimanapun, ya, kecuali di tempat-tempat yang jahat lah, misalnya. Anda harus bersaksi bahwa Alkitab itu, Injil itu menjadi satu hal yang tidak dapat dipikirkan oleh orang lain, kecuali dia sudah dihidupi oleh Roh Kudus menjadi born again, orang yang sudah lahir baru. Orang yang sudah lahir baru selalu menghasilkan segala sesuatu untuk dinilai oleh Tuhan. Anda dan saya bertanya loh, apa yang Anda dan saya kerjakan setiap detik ini, apakah Anda sadar dan saya, Allah itu menilai? Ya kan, kalau kita sadar setiap detik Allah itu menilai, apa yang kita pikir,
apa yang kita bicarakan, apa yang kita negosiasikan, apa yang kita jual barang kita, apa yang kita marketingkan barang kita, apa yang kita dagangkan, apa yang kita di banking, dan lain sebagainya. Apa yang kita katakan soal saham, soal banyak hal di dalam teknologi, dalam sains, seluruhnya harus mempunyai arti bagi hormat kemuliaan Tuhan. It's simple, yes, simple, but reality, you and me cannot do like this according to God Himself written in the Bible. Wow, kisah sedih di hari Minggu. Wah, betul kan? Maka di sini Neo Calvinis dikatakan antitesis opposition between the spirit and flesh, kingdom of God and darkness. That is Abraham Kuyper. Jadi dalam hidup ini kita harus antitesis. Orang mengatakan, yuk kita pergi di sana. Kita berpikir, oke, ngapain gue ke sana? Kalau gue hanya cuma joget-joget saja yang nggak ada makna, makan-makan yang nggak ada makna, terus apain? Maka saya suka menantang sama teman-teman nih. Sampai sekarang gue tantang. Lu isi apa di Facebook? Kalau cuma joget-joget foto, so what? Orang lain juga bisa. Maka selalu saya bilang, kenapa gue bisa langsung mengisi di Facebook Live? Kenapa? Yang menilai gue, yang mendengar gue, dan dikuduskan, diberkati, diurapi oleh Tuhan adalah apa yang kita bicarakan, kita bagikan di ruang publik. Begitu juga di TikTok, begitu di Instagram, begitu di YouTube. Ya kan, ini yang selalu hilang. Ngapain kita jadi follower? Mengapain kita cuma jadi fans club? Gua kagum dengan Cristiano Ronaldo, tapi gua bukan fans club. Gua pelajarin dong, gua bedah seluruh kehidupan dia. Dari yang jelek, oke, kenapa dia jelek? Kita coba telusuri. Dia hebat, kita telusuri. Jadi jangan menghakimi setiap orang di dalam kejelekannya, tetapi di dalam kejahatannya, kejelekannya, tapi dalam kehebatan dia, energi positif itu harus kita nilai. Harus kita telusuri dengan apa? Firman. Sementara Anda dan saya mungkin ya, nggak baca Alkitab. Ya percuma. How you write everything? How you think you evaluate everything according to the Bible? Itulah Abraham Kuyper. The spirit and the flesh adalah sesuai dengan Roh Kudus atau dengan kedagingan, atau sesuai di dalam kaitan the kingdom of God atau di dalam the kingdom of darkness. Itulah Lucifer. Maka Abraham Kuyper mengatakan you must develop on built on Calvinism view. Saya mungkin banyak yang tidak senang dengan apa yang saya katakan. It's okay. Saya tidak perlu klarifikasi, belajar Calvinis. Bagi setiap mazhab kekristenan yang tidak belajar Calvinis, terbukti karir hidupnya, kualitas hidupnya, dan akhirnya keluarganya adalah yang terlalu biasa, tidak takut sama Tuhan. Dan inilah menjerumuskan kecerobohan seorang manusia. Slide selanjutnya. Ya, nah ini yang dikatakan oleh Abraham Kuyper, paradoxical sama Coram Deo. Nah, kalimat-kalimat ini saya mengutip dari beliau, what is the meaning of life? Apa sih arti hidup ini? Dia mengatakan Coram Deo, segala sesuatu itu ada di hadapan hadirat Allah. Jadi Tuhan melihat, Tuhan nggak tidur. Anda waktu berzina, Anda waktu korupsi, Anda waktu bohong, Anda waktu malas, everything. Tuhan tuh bangun, nggak tidur. Jadi Anda mengatakan, Bang, gimana Bang? 1 Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 2 ayat 9. Dikatakan jika kita mengaku dosa, maka ia setia dan adil. Yes. Orang yang percaya Tuhan, Tuhan waktu orang itu jatuh dalam dosa sekecil apapun, Tuhan akan memelihara. But tidak hanya setia, adil, dihukum. Dihukumnya macam-macam. Jadi jangan Tuhan itu dianggap budak Anda dan saya. Oh, Tuhan itu penuh kasih, dia mengampuni. Yes. But who you are? Siapa Anda? Waktu kita jatuh dalam dosa, kita terus bersikeras, kita tidak jatuh dalam dosa yang sama. Lalu teman saya bilang, oh gue bikin dosa lagi yang lain dong bro. Ya, lu berarti murid dari Lucifer. Murid dari bosnya Pilatus. Saya mengatakan begitu. Kalau kita muridnya dari Paulus, dan di atas Paulus adalah Kristus, itu kita tidak berpikir seperti itu. Kita luas. Maka di sini, Abraham Kuyper mengatakan, there are paradoxical living in this world. Ada orang yang selalu mengatakan keduniawian. Oh, selalu mainnya yang buruk-buruk, tidak ada rasa bersalah. Serem ya, ngeri sekali loh orang seperti ini. Ini menjadi satu tidak hanya the weakness, tapi the foolishness, tidak hanya the foolishness, tapi menjadi segala sesuatu
meracuni dia, pembodohan dia kepada hal yang sia-sia. Itulah keduniawian. Hal yang lain adalah other worldliness. Jadi sesuatu yang sifatnya luar dunia. Jadi dia bertapa saja. Ya kan, ada orang salah satu mazhab Kristen yang sudah ribuan tahun, dia bertapa di gua, bertapa di sana. Nggak mau berada di ruang publik. Ini gagal. Jadi hal ini harus kita masuki dan kita terangi dari apa yang dikatakan di hadapan hadirat Allah. Coram Deo. Slide selanjutnya. Nah, jadi Abraham Kuyper, nah teman-teman bisa lihat ya, begitu richfulness ideas in brain Kuyper inside. Dia mengatakan Alkitab kita menemukan pembenaran oleh iman, bukan pembenaran oleh diri kita sebagai ego. Anda kalau lihat TikTok saya, berkali-kali saya mengatakan ada 5 kejahatan di dunia ini. Ada 5 kejahatan yang terus-menerus mengakibatkan segala sesuatu yang tidak bisa diulangi kembali. Nah, ini saya agak lupa sedikit ya. Ini ada yang saya katakan di TikTok saya mengatakan begini, kenapa ya manusia selalu seitu-itu saja? Dan saya mengatakan manusia rela dijerat oleh kemalasan. Manusia rela dijerat oleh kebodohan. Manusia rela dijerat oleh kesombongan. Bahkan manusia rela dijerat oleh kemunafikan. Yang kelima, bahkan manusia rela dijerat oleh kebohongan. Itu yang saya mengatakan, hayo, come on, wake up and raise the hand and to glorify God. Saya mengatakan kita itu bukan sesuatu yang itu-itu saja. Jadi kita harus mengerti fondasi daripada Alkitab itu menyingkapkan segala kehidupan. Bagaimana manusia di antara manusia. Dan bagaimana misal, ini salah tulis, peraturan-peraturan daripada Tuhan yang kudus itu harus memerintah segala eksistensi manusia dalam masyarakat dan negara. Nah ini, kalau Anda koruptor, kalau Anda males, kalau Anda hitung-hitungan segala sesuatu dengan uang, itu tidak ada segala sesuatu yang menarik. Nah, inilah teman-teman saya mengatakan, who is Christ from Alpha and Omega. Jadi, Abraham Kuyper mengatakan Christ is the King dalam setiap kehidupan dan aktivitas manusia. Dari sini aja ya teman-teman, kita mungkin males nggak? Kita banyak tiong-tiong nggak? Santai-santai nggak? Kita mungkin nggak apa yang kita kerjakan itu terlalu standar? Tidak bisa. Kita harus ada exponential movement. Kita harus terus bergerak, dan makin maju. Walaupun umur kita makin dewasa, bukan berarti gaya kita, gaya orang yang tidak ada artinya seperti orang baru lahir. Selalu banyak alasan. Saya paling nggak suka kalau orang mengatakan, wah, Bang atau Pak, saya nggak ada kesempatan karena ini, karena itu. No. Kalau you sudah ada komitmen, apa yang kamu kerjakan untuk di hadapan Tuhan, tidak mungkin kau lari. Ya mungkin sekali-sekali, you kejeblos lah, berbohong dengan atasanmu. Tetapi kalau engkau murid daripada Kristus, Raja dalam setiap kehidupan dan aktivitas manusia, tidak mungkin KPI-nya B, A minus, minimum. Apalagi C, Ong Yang, Amsyong, kayak begitu ya. Malu, Lucifer akhirnya mendakwa Tuhan. Tuh kan Tuhan, katanya rajin ke gereja, katanya WL, katanya singer, katanya liturgos, katanya pemain musik Kristen, katanya pengkhotbah, katanya. Tapi hasilnya apa? Kabarkan Injil. Enggak. Prestasinya is too low. Terlalu biasa, terlalu rendah. Capek dong kalau kayak begini. Duit udah di spending too much, tapi belajar sesuatu yang kekal, susah. Makanya ada orang berbicara sama saya, Bang, kenapa yang ikut Areopagus nggak ada ratusan ya sejak zaman Zoom? Walaupun tidak Zoom juga nggak banyak, paling 50, 60, terkadang kalau seminar bisa 100. Kalau yang rutin itu antara 20 rata-rata. Kenapa, Bang? Kenapa? Kayak lu nggak mau belajar Alkitab, lu nggak mau belajar teologi yang sehat, yang aplikatif, kecuali gue bego, kecuali gue nggak ada prestasi, lu nggak usah datang ke Areopagus, lu nggak usah datang ke Tosi. That is the reality in life. We as the servant of God, kita harus menyuarakan kebenaran. Dan kalau orang nggak mau datang, kita nggak usah paksa. Kenapa? Dia masih murid si jahat itu, Lucifer, daripada Pilatus. Tapi kalau dia murid Tuhan, dia baca Alkitab, pasti dia cari Areopagus. Kenapa? Karena Areopagus tidak cari duit, tidak mencari kesombongan. Justru Areopagus keluarkan energi positif, apa yang tertulis di dalam Alkitab, dan menggali
semua pikiran orang-orang hebat yang di dalam sejarah manusia masih terus berjalan sampai sekarang. Di dalam orang yang bukan Kristen pun kita lihat energi positif, segala sesuatu yang benar. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, Jack Ma, dan lain sebagainya. Itu bukan orang percaya Tuhan. Tapi ada unsur positif yang luar biasa yang orang Kristen hanya fans club. Wah, gue gemar Mark Zuckerberg. Apa gemar Zuckerberg? Tell me. And try you expose with yourself because you fans club daripada siapapun lah. Itu harus connected kepada karir hidup. Jadi kalau saya banyak nih di buku saya ada 4 ribuan. Ada saya musik The Beatles, The Bee Gees, Queen, Rolling Stones, lalu Kus Plus, lain sebagainya. Coldplay dan sebagainya. Gue bukan hanya pendengar, gue cari tahu kenapa lagu ini, kenapa terkenal, kenapa ini pelajari. Jadi kita bisa menikmati apa yang ditulis oleh para kreator, para seniman, para segala sesuatu, lukisan dan seterusnya. Kita menghargai, oh Tuhan, please forgive me. Why? They make something so fantastic. But me, self, always so ordinary. Itu harus kita pelajari. Dan ini kenapa istri saya bisa melakukan segala sesuatu yang dibuat dia survivor cancer stadium 4. Saya paksa dia waktu itu buka seminar, engkau sudah diselamatkan Tuhan, tidak radiasi, tidak kemoterapi, bukan karena mujizat semata, tapi engkau kembali kepada satu treatment yang kau pelajari menjadi berkat. Maka dia juga belajar tusuk jarum, treatment untuk setiap orang dan juga kesakitan itu menjadi berkat. Dan itu harus bicara, jangan diam. Saya mengatakan harus bicara, jadi berkat, bukan kok jadi hebat. No. Nama Tuhan dimuliakan. Maka istri saya sudah setahun lebih ini menjadi berkat banyak orang. Tidak hanya orang yang biasa, juga orang-orang tanda kutip sosialita. Baik orang-orang yang bukan Kristen maupun yang Kristen. Saya tidak perlu sebut namanya yang sangat terkenal. Datang rumah atau dengar di Zoom. That is Areopagus Cancer Care. Jadi ini banyak hal yang kita bagikan bagi Anda dan saya. Raja, Kristus itu raja dalam setiap kehidupan dan aktivitas manusia. Slide selanjutnya. Nah, berarti theological perspective. Ya, secara singkat, dia mengatakan apa? Kedaulatan Allah Trinitas atas seluruh kosmos dalam segala wilayah yang kelihatan dan maupun yang tidak kelihatan. Jadi Allah itu berdaulat. Jadi semua ciptaan yang dicipta oleh Tuhan dari yang kelihatan sedikit sampai makin lama teknologi maju, kita bisa melihat di CNN, di banyak channel di luar negeri saya melihat wah agung sekali. Alam semesta dicipta, ada pergi ke segala macam. Maka banyak directors film membuat satu film tentang Passengers, tentang Titans, dan banyak sekali mereka ingin pindah ke planet yang lain. Itu yang ditangkap oleh Elon Musk. Someday in 2050, all people in generasi A, generasi Z will move to Mars. Dan 2080 akan menjadi proklamasi hidup yang baru. Not anymore in the earth, but now move to the planet Mars. Wow, 2080 akan menjadi satu proklamasi yang menakutkan kalau ini terjadi. Karena Elon Musk juga mungkin sudah meninggal. Atau dikasih ada obat-obatan yang bisa tahan lama hidup dan seterusnya. Saya berpikir, waduh, 2080 menuju 2100, tinggal 20 tahun, berarti 2100 abad 21 selesai. Abad 21 sekarang ini 2022, berarti tinggal 78 tahun. Saya mengatakan sama anak saya, lu umur 21 tahun, berarti nanti umur lu 99. Come on. Saya katakan sama anak saya, lu masih hidup apa enggak? Atau lu cepet-cepet lu cari gue di surga. Saya bilang begitu kan. Nah inilah satu hal yang harusnya kita berpikir. Jangan spending too much money, but nothing. Kita jangan mencari sesuatu yang nothing, jadi berhala, mati kita. Disitulah Lucifer akan mendakwa Tuhan. Itulah orang yang ikut ke gereja, katanya Kristen KTP-nya, tapi hidupnya ikut gua, kata Lucifer. Oh my God. Itulah saya katakan kisah sedih di hari Minggu. Karena khotbah yang dinyatakan setiap hari Minggu tidak ada makna yang dalam, menginspirasi setiap jemaat takluk kepada Tuhan. Waktu memuji bukan sekedar joget-joget, nyanyi-nyanyi segala macam, tetapi tidak ada makna setelah keluar dari ruang gereja masing-masing karena khotbahnya terlalu dangkal. Atau keluar dari gerejanya
Dia tidak berani bersaksi, setiap yang dikerjakan itu memuaskan Tuhan. Jadi di dalam Alkitab pun ada bicara marketing. Kalau di dalam dunia customer satisfaction. Di dalam Alkitab, no, God satisfaction. Wow, itu is very highest priority, highest glory to God Himself. Itu yang ditunggu orang-orang Kristen, harusnya gitu. Maka rajin ikut Areopagus, rugi. Terserah Anda setuju apa enggak ya. Tapi ini saya kasih motivasi karena saya sudah melewati, saya sering diajar khotbah, diminta khotbah di Telkomsel, di Citibank dan segala macam. Tapi sejak situasi tahun 2000-an berapa itu, 2000 undangan segala macam, pakai dan ini, tapi nggak ada yang mau datang. Wah bang, kita kasih rupamu sibuk. Gua juga orang kerja, lu jangan kasih alasan, bilang aja hati lu bukan buat Tuhan, hati lu buat si setan. Lu itu cuma main sama anak, tapi lu nggak kerja segala satu. Dosa itulah rangkai memberikan supremasi rangkap 3. Tapi saya tidak bahas hal ini. Politik kaitan dengan bisnis, kaitan dengan education, kaitan dengan hukum, kaitan dengan teologi. Slide selanjutnya. Ya, sebelum tinggal 2 slide. Slide selanjutnya, silakan. Theological perspective yang kedua, mindset. Jadi Abraham Kuyper mengatakan, what is dosa? What is the sin? Apa yang menjadi tujuan dosa? Dosa itu menyerang semua pekerjaan tangan Allah, rencana Allah, keadilan Allah. Dan ini menjadikan satu hal kehormatan Allah diporak-porandakan oleh Lucifer. Maka tidak heran banyak orang yang datang ke gereja pun itu sumber the center daripada muridnya Lucifer, muridnya Pilatus yang suka cuci tangan, atau muridnya Firaun yang mengatakan, gua percaya sama Tuhan lo. Buang itulah, udah tulangnya hilang, jahat lagi dia. Nah itulah banyak yang terjadi orang. Waduh, gua udah bertobat tapi jadi koruptor lagi. Wah, gua udah bertobat, akhirnya pakai obat lagi, narkoba, jadi LGBT dan lain sebagainya. Inilah pekerjaan tangan Allah dirusak. Rencana Allah untuk setiap muridnya jadi orang cerdas, mempengaruhi. Isi di Zoom. Ada orang bertanya, gimana bang untuk metaverse? Kaitan dengan ini. Nah, itu di awal bulan. Saya akan membahas spirituality and metaverse era, gitu ya. Ada orang yang pembicara juga, dia seorang ahli daripada ini, dia dulu sering dengar saya. Dia masih lebih muda dari saya, dia tinggal di Singapura. Saya belum tahu apa isinya dia. Saya lupa namanya siapa. Dia pakai nama Singapura, nama Chinese, gitu ya. Tapi dulu dia sering dengar ceramah-ceramah saya. Dia menginvite saya di Instagramnya dia, etc. Gitu ya. Jadi bisa kita lihat public theology. Nah, Abraham Kuyper dengan dosa menyerang itu berarti kita berada di dalam masyarakat. Karena public theology, theological rational for the Christian public engagement in every sphere of life. That is public theology. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu seperti awal saya mengatakan, pikiran Tuhan dan hati Tuhan itu to lead our life. Dan maka kita engagement dengan ruang publik di dalam setiap apa yang kita jalani. Slide selanjutnya. Ya. Nah, slide selanjutnya ini menjadi makin berpusat, center point. Jadi Christian should play a central role. Ya, jadi orang Kristen itu harus ini saya coba ini dulu ya. Orang Kristen itu harus berpusat, mempunyai peran yang khusus, mengarahkan perkembangan bagaimana hidup yang baik, hidup yang benar. Kita bukan berarti suci banget, kita mengarah makin suci. Gak ada orang yang suci sekali. Seorang yang paling hebat sekalipun tetap ada kejatuhan. Kejatuhan itu macam-macam, kesombongan, kedodoran, kealpaan dan segala macam. Jadi kita ada suara how you directing, mengarahkan hidup kita makin berkembang, helping to construct society. Wah, luar biasa ya Kak. Kita harus orang itu menolong membuat satu konstruksi yang baru di masyarakat. That operates in accordance with the divine ordinances of creation. Jadi segala sesuatu yang Tuhan tempatkan di masyarakat, di kantor dan segala macam, itu harus ada hal-hal yang berbeda, sifatnya alkitabiah.
sifatnya suara Tuhan, sifatnya ada tuntunan Tuhan. Tidak hanya kita baca, tapi kita tidak ngerti. Kita banyak orang baca Alkitab hanya ayat-ayat yang penting, apa ayat-ayat yang gampang diingat. Tidak bisa. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saya pribadi 7 sampai 10 tahun baru selesai. Setiap pasal. Terkadang satu pasal, 1 atau 2 ayat, gue perlu 2 jam memikirkannya. Karena saat itu Roh Kudus menuntun saya membuka cakrawala pikiran saya untuk saya menyelam, diving. Saya menjadi divers biblical divers. Bagaimana kita Alkitabiah itu kita harus menyelam, tidak hanya sekedar snorkeling. Snorkeling oke bagi beginners, tahu bagus-bagus. Tapi kalau sudah divers, waduh, baru kita melihat keindahan keagungan yang luar biasa. Itulah saya menjadi divers, biblical divers. Jadi saya menyelam ke Alkitab dan menemukan satu gambaran keagungan perkataan Tuhan, dan Tuhan langsung ke muka saya berkata-kata. Slide selanjutnya. Nah, dari slide selanjutnya ini kita bisa belajar bagian hal yang lain. Ya, slide selanjutnya. Nah, theological perspektif yang lain, development humanity is part of divine plan. Oh my God, this is a fantastic written by Kuyper himself. Dia mengatakan seluruh pertumbuhan hidup manusia di dalam rohaninya, di dalam karirnya, di dalam bisnisnya, di dalam everything itu berada di dalam rencana Tuhan. Dari mana kita tahu rencana Tuhan? Itulah kedekatan kita sama Tuhan sehingga Tuhan mengarahkan. Tuhan memberikan satu possibility apa yang kita kerjakan harus mempunyai kemuliaan Tuhan. Dan orang lain tersinggung, tertegur, it's okay karena lu katakan itu benar. Orang mendengar kamu ceramah, khotbah dan lain sebagainya merasa bersyukur, berarti dia pun tertantang untuk digerakkan oleh Tuhan menjadi penerus-penerus yang mengelilingi seluruh daripada engagement political. Jadi politik itu bukan sesuatu masuk partai politik, tetapi politik itu apa yang kita kerjakan mempunyai makna bagi masyarakat. Sederhananya itulah politik. Jadi history, the development of life as a significance and a purpose because God works in and on the horizon of the century past, present, and future. Wah, fantastic, brilliant influencer. Itulah sejarah. Saya punya buku-buku sejarah, ya kan? Sejarah kerajaan, sejarah Israel, sejarah peradaban, sejarah masyarakat, sejarah musik, sejarah filsafat, sejarah teologi, sejarah segala sesuatu, termasuk manajemen. Itu adalah kita harus melihat bagaimana peran Tuhan bekerja, berkarya di situasi zaman tersebut. Century past, zaman yang sudah lalu. Yang sekarang yang sedang jalan, ini sekarang zamannya 3 dewa yang saya sebut, ya kan? Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan Elon Musk. Nanti masuk, mereka merangkai menjadi metaverse. And future, itu yang akan kita lihat apa yang akan terjadi. The next future. But, saya bilang, itu tetap berada di dalam pemeliharaan, penyertaan, dan pembongkaran Tuhan kepada orang yang berbuat jahat, ingin merusak rencana Tuhan sesungguhnya. Yang ketiga, jadi human development is necessity. Harus. That must reach its goal. Harus. Because it is part of God's plan. Waduh. Ini semua rencana Tuhan. To see the full of glory of the divine image reflected in creation. Waduh, teman-teman. Gua ngeliat yang ketiga ini kaitan development plan yang pertama itu development plan sama human development di tengah-tengahnya history. Jadi bukan kebetulan kalau gue coba nyusun ini menjadi sesuatu makna kesederhanaan pikiran teologi tapi pengaruhnya ratusan bahkan ribuan tahun. Jadi manusia maju itu harus, tapi harus mencapai makna. Goals-nya apa? Itu adalah bagian rencana Tuhan. Kalau tidak masuk bagian rencana Tuhan, bisa dia mencapai satu goals, tapi bukan yang diurapi, diberkati, blessing by God grace. Itu menjadi sesuatu yang bukan divine image, tapi kita menjadi divine, menjadi amat avatar image. Bulan lalu saya mengatakan kenapa akhirnya metaverse menjadi avatar image. Kalau sudah menjadi avatar image, dia bukan lagi God's image, bukan lagi image-nya Tuhan, tapi image-nya avatar. Wow, orang Kristen, saya bicara Kristen saja, tidak pernah sadar akan hal ini. Maka saya mengatakan kenapa generasi Z, generasi milenial itu terjerat. Mereka lebih suka dengan avatar
bukan sebagai manusia, citranya Tuhan. Kalau ada citranya Tuhan, baca Alkitab dong. Banyak generasi baru nggak mau baca Alkitab. Kenapa? Generasi itu generasi avatar. Itulah Lucifer mengatakan, lu itu budaknya gua, kata Lucifer. Bukan menjadi budak kebenaran, tapi budaknya avatar. Habis di dalam satu hidup yang tidak punya arti. Slide terakhir. Ya. Slide terakhir itu memberikan satu kesimpulan dari saya, hidden treasure. Jadi sudah saya panjang lebar tadi gali makna teologi tadi Neo-Calvinism. Lalu Neo-Calvinism ini sifatnya aplikatif dan kontekstual. Gue bisa bahas lagi love, love me do, ya kan tadi The Beatles. Gue bisa bahas tentang how deep is your love, atau kisah sedih di hari Minggu, ataupun dari Coldplay, Yellow, atau lagi macam-macam. Lihat lagi permainan bola, lihat lagi segala macam lah ya. Kita mau pleasurean, mau liburan, seperti di mana namanya, di Facebook Live gua. Kenapa sih lu liburan? Lu ngapain kalau mau liburan? Saya mengatakan di dalam kalimat ini adalah, betulkah orang liburan akhirnya merasa liburan? Atau lu liburan akhirnya dibudak daripada liburan, uang lu spending tapi no makna. Kok gue udah capek, gue udah jenuh bro, gue pengen liburan nih, gue mau ke Perancis bro, gue mau ke Turki bro, gue mau ke ini sekarang. Oke, good fine, it's okay, so what? Saya bilang, lu udah pulang, nanti gue mau cerita sama lu ya, gue mau denger cerita lu mau hasilkan apa. Udah pas pulang, gimana bro? Capek bro, iya gue tahu capek, naik pesawat terbangan lama tuh 10 jam, tahu capek. Gue gak denger dari lu tadi ngomong berjam-jam di Starbucks, ngomong macam-macam. There is no sentence make me wants to learn from you, Sam. Maksud lu apa bro? Lu sombong banget? Bukan. Lu liburan nemu apa? Lu hanya badan lu buang duit, makan enak, oke, foto-foto, oke. Tapi lu pulang lu capek. Lah, kok lu pulang capek? Justru waktu lu liburan, lu bikin dong Facebook. Kan gua bikin bro. Cuma lu joget-joget. Lu nggak bilang kenapa ada kotanya begini, maknanya apa, sejarahnya apa. Nggak ada kan? Wow, this is ridiculous. Ini memalukan. So, lu pergi ke sana spending too much time, but no meaning. Lu juga duit begitu, udah balik lu capek. Kerjanya bukan lagi berapi-api. Gua liburan gak liburan selama 2,5 tahun, otak gua cerdas. Gua berapi-api kerjakan banyak hal. Itulah menjadi kegagalan setiap, saya bicara orang Kristen. Orang Kristen kenapa tidak bertumbuh di dalam kebenaran seperti salah satunya Abraham Kuyper told to us. Maka aplikatif kontekstual dalam hidup sehari-hari. Saya liburan juga nggak apa-apa, sembari kerja saya ikut liburan. Jadi liburan itu setiap hari, bukan di setting. Mau pergi ke Amerika, mau pergi ke Eropa, mau segala macam. Di setting semata. Fail, you are fail. Waktu you liburan ke sana, lu belajar. Gue belajar apa sih? Gue ada rencana apa? Di pesawat terbang gue 15 jam. Langsung banyak ide. Banyak baca buku. Banyak dengerin lagu. Lihat film. 15 jam di atas pesawat terbang. Dari Taipei to New York. 15 jam. Bayangkan. Lu ngapain? Porok tidur. Pak. Itu ridiculous. Boleh tidur. Tapi tidur terus. Ya kan? Belajar dong. Bagi gua ini kasih inspirasi. Baca, kerja di atas pesawat terbang. Panjang, dingin, suasana tuh enak. Fresh. Langsung menyerap seluruh pikiran yang ditulis oleh Alkitab ataupun buku-buku hebat. Langsung nangkep, masuk ke dalam jiwa. Itu orang nggak pernah pikir. Itulah Abraham Kuyper. Hidden treasure. Whatever you read, whatever you thinking, before God's throne. Gema kebenaran Allah Tritunggal di wilderness of life. Hidup ini adalah gurun pasir, gurun Sahara. Maka kinerja, produktivitas, setiap sudut hidup kita tuh harus ada bagi kemuliaan Tuhan. Kalau ini nggak ada, teman-teman, termasuk saya, apa yang saya tulis ini saya bicara sendiri. Ternyata tumur tobing masih males, tumur tobing masih begitu-begitu saja. Saya perlu ini lagi. Nanti saya akan khotbah, ada satu, bukan di sini maksud saya, itu di Yosua pasal 13. Yosua, Tuhan tahu sudah lanjut umur, sudah tua kau. Tapi Tuhan bilang apa? Masih banyak negara di sekeliling kamu, belum kamu tundukkan. Leleh air mata saya. Gila. Yosua yang begitu agung, hebat, murid, asisten daripada Musa, Tuhan izinkan untuk meneruskannya. Masih dikatakan, umur lo udah tua, nih kalau pakai bahasa sehari-hari. Umur lo sudah tua, lanjut umur. Tapi
lu masih banyak negara di sekeliling kamu belum kamu dudukan. Tidak ada yang namanya pensiun. Pensiun itu hanya di struktur organisasi gereja ataupun di dalam perusahaan. Tapi dalam hidup sehari-hari, no pension plan. Yang ada to walk and to run whatever God's agenda to plan to us one by one. Amin. Terima kasih.